Informatika. Saya dari mahasiswi BSI Margonda Depok. Nah, dengan NIM saya 22180512. Di sini saya ingin mempresentasikan apa itu peralatan kantor dan fungsi kegunaan peralatan kantor. Peralatan kantor dan perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Apabila di rincian peralatan dan perlengkapan kantor dapat dibedakan menjadi dua, barang yang habis dipakai dan barang yang sudah dipakai. Nah, barang yang habis dipakai, barang-barang kantor yang dapat dipakai satu kali atau tidak tahan lama, misalnya kayak seperti kertas, amplop, tinta, dan penjepit kertas. Nah, barang yang tidak dipakai itu yaitu barang-barang kantor yang dapat dipakai berulang kali atau tahan lama, misalnya seperti penggaris, staples, dan gunting, dan lain-lain. Apa itu fungsi perlengkapan kantor? Fungsi perlengkapan kantor adalah suatu penyimpanan arsip atau dokumen sebagai alat bantu mempercepat dan mempermudah suatu pekerjaan di dalam suatu kantor. Nah, saya akan menjelaskan 20 macam-macam perlengkapan kantor. Nah, yang pertama itu adalah letter tray. Letter tray atau bisa disebut juga baki surat. Pada dasarnya letter tray ini untuk meletakkan dokumen-dokumen dan arsip. Nah, fungsi letter tray ini terdiri dari dua. Yang pertama letter tray surat masuk dan yang kedua adalah letter tray surat keluar. Nah, letter tray surat masuk ini adalah sebagai tempat menaruh dokumen-dokumen yang masuk yang sudah diproses oleh sekretaris untuk bisa dibaca oleh pimpinan. Nah, yang kedua ini adalah letter tray surat keluar. Letter tray surat keluar ini sebagai surat-surat atau dokumen-dokumen yang telah dibaca oleh pimpinan lalu segera ditindaklanjuti oleh sekretaris. Nah, yang kedua ini adalah ordner. Fungsi ordner ini adalah untuk menutupi dan melindungi dokumen yang ada di dalamnya, untuk membantu dalam memfiling serta merapikan dan melindungi dokumen-dokumen penting dari cara penyimpanan tersebut. Yang ketiga adalah filing cabinet. Kabinet ini berfungsi untuk menyimpan arsip dan dokumen-dokumen penting dari perusahaan agar terhindar dari suatu bencana kayak kecelakaan, kayak seperti kerusakan yang mungkin terjadi oleh faktor eksternal seperti kelembapan, serangga, ataupun kayak kebakaran. Yang keempat, berangkas. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip atau dokumen ataupun rahasia-rahasia yang penting. Selain itu juga filing cabinet ini berguna untuk mengantisipasi dari bahayanya kebakaran. Nah, sehingga surat-surat penting, uang atau barang berharga lainnya dapat tetap aman dan tetap dapat terselamatkan bila terjadi musibah tersebut. Selain untuk menghindari dari musibah, bisa juga berguna untuk terjadinya pencurian sehingga kesulitan untuk mengambil surat-surat berharga dan benda-benda yang penting dari perusahaan. Nah, yang kelima ini adalah visible record cabinet. Visible record cabinet ini alat yang digunakan untuk menyimpan surat-surat, bentuknya seperti file, brosur, dan sebagainya. Nah, yang keenam adalah compact filing shelving atau biasa disebut juga roll off. Roll off ini adalah lemari penyimpanan arsip yang disusun sejajar dengan bantuan roda yang dapat sehingga dapat disatukan satu sama lain dengan mudah. Nah, fungsi dari roll off ini atau compact filing shelving ini biasanya untuk menyimpan dokumen atau arsip dengan kapasitas yang besar. Nah, biasanya roll off ini bisa dipakai digunakan di rumah sakit,
kepolisian atau di kantor-kantor lain yang memiliki dokumen-dokumen yang dengan kapasitas yang banyak. Nah, yang ketujuh adalah lemari arsip. Nah, lemari arsip berguna untuk menyimpan data atau dokumen-dokumen yang masih terpakai. Nah, untuk menyimpan dokumen dalam folder agar memudahkan pengelolaannya. Selain itu juga untuk pengajuan lemari arsip ini juga dapat membantu menghentikan dokumen yang disimpan dari kerusakan karena terjadinya kebakaran atau kelembapan dokumen. Nah, mengisi kabinet lemari arsip ini dapat memberikan tingkat yang lebih baik untuk melindungi dokumen penting yang dapat dimiliki karena ada pentingnya yang dapat digunakan untuk membatasi penggunaan dokumen tersebut. Nah, yang kedelapan ini adalah rotary filling system. Nah, rotary filling system ini peralatan yang dapat berputar yang berfungsi untuk penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem carousel. Arsip ini disimpan di dalam map khusus yang diletakkan tergantung memutari suatu piringan rotary filling system ini. Yang kesembilan adalah mobile plan filling system. Mobile plan filling system ini berfungsi untuk menyimpan gambar, kartu-kartu map, brosur atau cetakan yang lain secara vertikal atau digantungkan. Alat ini yang dilengkapi dengan roda yang menjadi suatu alat yang dapat dengan mudah dipindahkan sehingga bisa mempercepat serta mempermudahkan pelaksanaan tugas. Nah, yang ke-10 ini adalah rak arsip. Rak arsip ini lemari tanpa pintu yang bisa menyimpan dokumentasi yang dibentuk secara lateral atau menyamping. Nah, rak arsip ini yang akan ditabung di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner. Yang selanjutnya yang ke-15 numerator. Nah, numerator fungsinya untuk membubuhkan nomor pada dokumen. Tidak perlu mencetak dengan menggunakan mesin printer. Nah, numerator ini pada bentuknya terdapat bisa memiliki angka kecil dan angka besar dengan jumlah digit tertentu. Map arsip dibuat dari karton atau plastik atau kertas tebal yang dipakai untuk menyimpan arsip dan dokumen-dokumen penting. Map arsip ini ada beberapa macam jenis map. Yang pertama, stop map folio. Stop map folio itu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Daun penutup ini berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalam agar tidak jatuh. Nah, selanjutnya ada map shell hectare. Nah, map shell hectare ini map tersebut mempunyai ada jepitan di dalam mapnya itu yang dapat menopang surat yang ada di lama digunakan penjepit. Arsip yang disimpan pada umumnya yang bersifat inaktif, tetapi juga bisa menyimpan arsip aktif. Arsip yang ditempatkan di dalamnya terlebih dahulu map tersebut harus kertas tersebut harus dilubangi sehingga dapat bisa ketutup dengan rapi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah folder. Nah, folder ini yaitu map yang dilengkapi dengan penutup tersebut. Nah, map ini berupa lipatan plastik atau kertas tebal karena tidak ada penutupnya. Nah, map folder ini berfungsi untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak secara vertikal yang mempunyai bagian menonjol pada posisi atas untuk bisa dituliskan judul atau label tentang arsip tersebut.
Nah, selanjutnya yang keempat, hanging folder. Hanging folder ini folder yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantung ini bisa dipasang dengan gawang yang ada di filling kabinet tersebut. Nah, hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Yang ke-12 adalah gate. Gate yaitu lembaran dari karton atau kertas tebal yang digunakan sebagai fungsinya ini sebagai pemisah atau sekat-sekat pada penyimpanan kertas arsip. Nah, gate ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, gate yang tab gate, yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode dan tanda-tanda dan indeks pengelompokan arsip. Yang kedua adalah badan gate. Badan gate ini fungsinya sebagai untuk menopang arsip yang ada di belakangnya. Nah, gate diletakkan di depan folder. Jika penyimpanannya digunakan di filling kabinet, maka gate ini posisinya harus ada di penyimpanan di depan dengan menggunakan ordner atau map selector. Nah, gate dapat dibuat dengan berbagai ukuran seperti ukuran folio atau A4. Maka badan gate tersebut dibuat sesuai dengan arsip yang disimpan. Tetapi jika ukuran kertasnya itu lebih kecil, maka gate-nya itu harus kecil. Nah, posisi gate ini harus dapat diatur kayak gate pertama dan gate kedua. Nah, yang ke-13 adalah staples. Nah, staples ini fungsinya untuk menyatukan sejumlah kertas. Nah, staples ini masih digunakan dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, ada beberapa macam staples. Yang pertama, staples sedang. Yang kedua, staples kecil. Yang ketiga, staples besar. Nah, kita bisa membedakan antara 3 staples tersebut. Nah, yang pertama itu staples sedang. Staples sedang ini bisa digunakan bisa melebihi dari 20 lembar. Nah, kalau staples kecil bisa maksimal menyatukan kertas tersebut dari 1 sampai 10. Nah, kalau staples yang besar itu bisa menyatukan kertas itu bisa melebihi dari 20 lembar. Yang ke-14 adalah perforator. Perforator ini fungsinya untuk melubangi kertas ataupun kartu. Nah, perforator ini ada beberapa lubang di dalam perforator. Nah, yang pertama itu perforator dalam satu lubang. Nah, perforator dalam satu lubang ini biasanya dipakai untuk melubangi kartu nama, papan nama, terus plastik. Nah, yang kedua ini perforator dalam 2 lubang. Biasanya digunakan untuk melubangi kertas atau dokumen penting dalam suatu kantor. Nah, biasanya perforator 2 lubang ini bisa dilubangi kertas yang dimasukkan dalam suatu map. Nah, yang ketiga ini perforator dalam 3 lubang. Biasanya digunakan untuk melubangi kertas yang digunakan oleh map ordner. Nah, perforator ini masih digunakan dengan tenaga manusia. Selanjutnya yang ke-15, numerator. Nah, numerator fungsinya untuk membubuhkan nomor pada dokumen. Tidak perlu mencetak dengan menggunakan mesin printer. Nah, numerator ini pada bentuknya terdapat bisa memiliki angka kecil dan angka besar dengan jumlah digit tertentu. Yang ke-16, fingerprint atau time recorder. Nah, fingerprint ini biasanya untuk absensi karyawan dengan sidik jari.
Nah, fingerprint ini alat mencetaknya, mencetak absen dengan memindai sidik jari. Kalau untuk time recorder, alat pencetak mesin ini yang digunakan dengan kertas yang dimasukkan ke dalam mesin time recorder tersebut. Selanjutnya yang ke-17, alat sortir. Alat sortir fungsinya dapat memisahkan surat atau warkat yang diterima. Nah, prosesnya yang diantarkan dan ditabung ke dalam folder masing-masing. Nah, alat sortir ini memiliki dengan format dan bahan, dan ada juga yang berbentuk rak, kotak, kotak yang bertingkat dan sebagainya. Nah, yang ke-18, faksimil. Faksimil ini berfungsi untuk mengirim ataupun menerima melalui dokumen dan melalui gambar yang di-scan. Nah, faksimil ini sangat mirip dengan telepon karena faksimil ini menggunakan dengan nomor telepon, menggunakan jaringan telepon dan menggunakan perusahaan telepon. Yang ke-19, trickle file. Trickle file ini alat semacam kotak yang dibuat dari kayu ataupun besi baja. Nah, trickle file ini berfungsi untuk dokumen yang berbentuk dengan kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti eksemplar pinjam arsip atau kartu-kartu benda yang mempunyai jatuh tempo. Namun, trickle file ini dapat saja dipakai untuk menyimpan kartu nama atau kartu perpustakaan. Nah, di bagian dari trickle file ini dilengkapi dengan guide atau pembatas. Nah, trickle file ini bermanfaat sebagai perangkat pengingat untuk petugas arsip. Selanjutnya yang ke-20, stempel. Nah, stempel ini fungsi utama dari dokumen. Nah, stempel ini untuk mengesahkan dokumen baik saat menyelesaikan transaksi, penjualan maupun kontrak perjanjian. Stempel juga menjadi pelengkap pengesahan setiap pimpinan lembaga ataupun perusahaan dan institusi tersebut, dan dapat dibuat dari sebuah tanda tangan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.